pembelajaran deep learning, mindful, meaningful, joyful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru hebat. Meminta waktunya untuk kegiatan Kombel pada hari ini. Perkenalkan, saya Arneti. Pada hari ini saya menjadi moderator pada kegiatan Kombel dengan materi pembelajaran mendalam atau deep learning. Pertama, yang terhormat Ibu Kepala SDN Ternate 01, Ibu Endang Puspitawati SPD. Yang saya hormati Ibu Liring selaku Ketua Kombel Rajen. Yang saya hormati Ibu Heti Deti selaku pemateri. Dan yang saya hormati Ibu Iwati Nurjana selaku pemateri kedua. Dan tak lupa juga yang saya hormati Pak Didi Yulianto selaku Wakil Kepala Sekolah. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada hari ini di ruang rapat. Bapak dan Ibu sudah siap mengikuti Kombel? Siap. Sudah siap. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kok sama semua? Gini kan? 1. Iya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak dan Ibu, hari ini tema kita adalah deep learning. Kita pernah membaca ya, atau mungkin melihat, bahkan mendengar. Belakangan ini sering sekali guru-guru ini terutama mendengar kata-kata deep learning atau pembelajaran mendalam. Selain itu juga yang dimaksud deep learning itu belajar kritis ya dan bermakna. Nah, untuk itu nanti kita akan sama-sama dengarkan dari pemateri hebat kita. Sebelumnya kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Ternate 01 kepada Ibu Endang Puspitawati SPD, dipersilakan. Ya, baik Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Liring Kusumasuti MPD selaku Ketua dari Kombel Rajen Ternate 01. Yang saya hormati Pak Didi Yulianto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Peserta Didik. Yang saya hormati Ibu Hati Nurjana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, merangkap sebagai narasumber untuk materi Kombel hari ini. Yang saya hormati Ibu Heti Deti selaku narasumber. Yang saya banggakan dan saya sayangi Bapak Ibu peserta komunitas belajar Rajen yang hari ini sudah hadir di ruangan ini sesuai dengan jadwal bahwa setiap bulannya kita mengadakan kegiatan Kombel ini di minggu terakhir setiap bulannya. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan materi yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita yang ditugaskan untuk pemateri dapat disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan melalui paparan waktu itu sudah saya share, Bapak Ibu sudah baca. Kalaupun belum dibaca nanti masih bisa diulang-ulang lagi. Bapak Ibu yang saya sayangi dan yang saya banggakan, mengingat waktu yang memang harus mudah-mudahan materi ini tersampaikan, saya berharap semuanya konsentrasi supaya materi yang disampaikan nanti lebih matang kita laksanakan di kegiatan belajar mengajar. Apalagi ini adalah materi tentang pendalaman pengetahuan yang harus anak-anak sangat paham, gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa Bu Siska? Deep learning. Pembelajaran sangat mendalam. Berarti itu tersentuh di
lubuk hatinya bahwa materi ini yang disampaikan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing, anak-anak harus dapat memahami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan ibu-ibu narsum untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu atas sambutan yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan materi dari pemateri pertama kita. Ada Ibu Heti Deti dan maaf, kepada Ibu Irwati Nurjana pemateri pertama. Dipersilakan. Maaf. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua Kombel kepada Ibu Liring Kusuma Astuti MPD, dipersilakan. Amin, gitu amin. Mohon izin sambil duduk saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Rawaterate 01 Ibu Endang Puspitowati SPD, juga selaku penanggung jawab dari Kombel Razen. Yang kami hormati Bapak Didik Yulianto SPD selaku Wakil Bidang Peserta Didik, dan Ibu Irwati Nurjana selaku Wakil Bidang Kurikulum sekaligus menjadi narasumber dan juga sebagai koordinator dari Kombel Razen. Yang saya hormati Ibu Heti Deti selaku narasumber juga hari ini, Bapak Ibu guru sekalian yang hari ini sedang berbahagia. Berbahagia tidak Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025 kita sudah melaksanakan satu kegiatan lagi Kombel Razen yang sudah aktif selama 1 tahun ini, 2 tahun pelajaran. Seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Endang Puspitowati SPD saat dilaksanakannya observasi oleh Pak Pengawas, bahwa kita berkomitmen, kita mengunggulkan program kita yaitu Kombel kita, Kombel Razen, selama 1 tahun ke depan sudah ada jadwalnya di pekan keempat setiap bulannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru tetap semangat dan tetap antusias untuk mengikuti kegiatan Kombel hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber hebat yang sudah bersedia berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga menerapkan ilmu yang sudah Ibu Endang berikan. Masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, diresapi, simpan dalam memori otak, resapi dalam hati, amalkan menjadi perbuatan. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu yuk. Masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, resapi, simpan dalam memori, resapi dalam hati, amalkan menjadi perbuatan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh narasumber hebat kita ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, implementasikan di kelas kita masing-masing. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya kita bisa melaksanakan Kombel secara daring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Liring Kusuma Astuti MPD selaku Ketua Kombel Razen. Selanjutnya kita langsung aja ya Bapak dan Ibu ke materi tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Kepada narasumber kita, mari kita sambut Ibu Irwati Nurjana SPD, dipersilakan.
biar banyak sebutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Rawaterate 01, Ibu Endang Puspitawati SPD, sekaligus sebagai penanggung jawab komunitas belajar Azim. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SD Negeri Rawaterate 01, Bapak Didik Budianto. Yang saya hormati Ibu Ketua Kombel Ibu Irin Kusuma Astuti MPD sebagai Ketua Kombel Razim. Yang saya hormati Ibu Aneti selaku moderator hari ini dan Ibu Heti Deti sebagai pemateri. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu guru beserta teknik yang hadir hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk berbagi sedikit ilmu yang mungkin kami juga belum tentu lebih baik pengetahuannya dari Bapak Ibu, tapi di sini kita nanti akan diskusi bersama. Jadi kalau misal pun nanti di dalam penjelasan kami ada yang kurang, boleh silahkan untuk menambahkan atau mengoreksi. Karena di sini bukan kami sebagai pemandu untuk berdiskusi, sebetulnya bukan narasumber, benar-benar narasumber ya, karena ilmunya memang belum sejauh itu, tapi kami berusaha untuk berbagi. Baik, yang akan kita bahas hari ini adalah terkait deep learning atau pembelajaran mendalam. Ini kami memperoleh ilmu dari kemarin kombel yang dilaksanakan di SDN Rawaterate 03. Nah, boleh mungkin sebelum kita lanjut asriking sebentar ya Bu, supaya tidak ngantuk, sebentar saja. Tidak bunyi. Oh iya. Boleh? Nah, ini sih Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Diulang lagi ya? Diulang. Dari awal itu doang emang cara. Kalau siapa ya? Suaranya kurang masuk ininya. Suaranya mau lagi Bu? Kurang. Iya, sebetulnya ada sekitar berapa menit gitu, cuma takutnya terlalu lama, kan kita mau ngebut hari ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik, ini kita akan lanjut. Maaf sih. Baik, Bapak Ibu tolong di-tag kalau sudah melebihi 10 menit ya, takutnya saya lupa. Baik, kita mulai dari latar belakang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam awalnya itu adalah karena adanya perubahan masa depan yang sulit diprediksi, seperti yang kita tahu keadaan sekarang ya Bapak Ibu ya. Kemudian bonus demografi, apa sih itu? Yaitu fenomena ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia non produktif. Sudah kita alami di sekitar kita. Kemudian visi Indonesia emas. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu visi Indonesia emas? Indonesia apa ya? Maju, adil, makmur. Nah ini ya.
Mungkin ada yang lebih tahu, nanti boleh searching. Kemudian permasalahan mutu pendidikan, yaitu literasi, numerasi, HOTS, ketimpangan mutu pendidikan. Kemudian tantangan kompetensi abad 21. Dilanjutkan. Nah, di sini mungkin kalau yang sudah mengalami PPG, CGP sudah tahu, mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya juga saya yakin tahu juga. Jadi ada yang namanya kompetensi abad 21, yaitu yang tadinya kita ketahui ada 4 C, boleh disebutkan Bapak Ibu? Communication, terus collaboration, creativity, terus critical thinking. Sudah diterapkan Bapak Ibu? Sudah, saya yakin pasti sudah. Yang nanti seberjalannya waktu kita kombel ini, saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah melaksanakan pembelajaran mendalam. Hanya saja kita belum menyadarinya. Baik, selain 4C diubah menjadi 6C, ya, ditambahkan di sini ada karakter dan juga citizenship. Kemudian yang tadinya 6 dimensi profil pelajar Pancasila, boleh disebutkan, dinyanyikan, pelajar Pancasila otomatis dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu guru hafal, anak-anak juga hafal. Ini awalnya adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, nanti di pembelajaran mendalam ini ada 8 dimensi profil lulusan atau biasa disingkat dengan DPL, dimensi profil lulusan, yang seperti waktu itu sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah di grup, ya. Nah, ini nanti ada penambahan. Kemudian, nah ini, nah itu sebelumnya ya. Yang ini berdasarkan PISA, ini adalah kegiatan untuk mengevaluasi dan membandingkan keterampilan pengetahuan siswa dari berbagai negara. Di sana ada hasil, ya. Hasilnya di sana kita itu tingkat berpikir, ini keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia itu masih rendah. Nah, ini akhirnya muncullah pembelajaran itu untuk melaksanakan pembelajaran mendalam. Di sini ada peringkat membaca nih, yang sebelah sini ya Bapak Ibu, ya. Peringkat membacanya di peringkat sains masih tergolong rendah, merah, ya. Kemudian lanjut saja langsung ke pembelajaran deep learning. Apa sih itu pembelajaran deep learning? Pembelajaran deep learning atau mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran kesadaran atau mindful, kemudian bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Baik, nanti akan didalami setelah ini, ya. Nah, pendekatan ini, jadi sebetulnya deep learning itu bukan kurikulum, tapi sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Jadi misalkan nanti kita laksanakan, mungkin kurikulum tetap kurikulum merdeka, tapi mungkin pendekatannya yang kita ubah, begitu. Nah, di sini pendekatan belajar yang berpusat pada siswa deep learning itu, kemudian menekankan pada proses berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, kemudian menggabungkan berbagai disiplin ilmu, kemudian membentuk karakter yang kuat. Nah, untuk selanjutnya ada gambar apa Bapak Ibu ini? Es batu atau es gunung es. Nah, di sini ada 2 sisi yang dapat kita bedakan. Yang atas itu adalah sisi yang ada di atas permukaan air, kalau yang bawah ada di dalam air. Nah, ini perbedaan antara surface learning dan deep learning. Kalau yang bagian atas itu adalah surface learning. Jadi anak-anak itu hanya mendapatkan ilmu tentang pengetahuan faktual dan konseptual. Itu biasanya seberapa Bapak Ibu udah tahu? Yang tentang menghafal, kemudian memahami, begitu, berarti C1 dan C2. Nah, kalau yang deep learning itu menyeluruh dari C1 sampai C6, begitu. Atau kita sebut dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif. Apa sih pengetahuan itu? Ya, pengetahuan faktual itu berarti
biasanya anak-anak itu cenderung menghafal tentang simbol-simbol, nama orang, nama benda. Kemudian kalau yang konseptual itu tentang klasifikasi, kemudian kategori, hukum kausalitas, dan seterusnya. Kalau prosedur itu tentang prosedur atau tahapan proses, dan metakognitif itu anak-anak belajar untuk menemukan strategi atau menemukan suatu ilmu sendiri. Baik. Nah, di sini mungkin ada perbedaan. Kalau survei seni itu hanya faktual dan konseptual, dua yang paling atas. Kalau Jiponi itu menyeluruh, gitu. Nah, ini adalah kerangka kerja pembelajaran mendalam, dimulai dari, nanti kita bongkar dari yang tengah. Di tengah itu ada dimensi, kemudian yang tengahnya itu ada prinsip pembelajaran mendalam, kemudian yang ketiga ada pengalaman belajar, dan yang paling luar itu adalah praktiknya, praktik pedagogis dengan dipadukan pembelajaran inovatif, instruksi inovatif atau apa gitu. Nanti di belakang ada akan dijelaskan oleh Bu Heti Deti. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah 8 profil lulusan. Di sini pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di 6 dimensi ada ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini menanamkan nilai-nilai agama. Contohnya kebiasaan-kebiasaan yang ada di foto dan sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua yaitu keluargaan. Di sana ada contohnya yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadi kalau di dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu adalah berkebinekaan global. Baik, untuk selanjutnya penalaran kritis di 6 dimensi juga ada. Kemudian kreatif, ini juga ada ya, berarti membawa anak supaya bisa menyelesaikan masalah secara kreatif. Kemudian ada lagi yang kelima, kolaborasi, berarti melatih anak untuk bekerja sama. Selanjutnya ada lagi kemandirian, berarti mengajak anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sudah ada juga di kurikulum Merdeka. Dilanjutkan lagi ada kesehatan. Nah, ini tambahannya yang belum ada di kurikulum Merdeka yang 6 dimensi. Tambahannya adalah kesehatan. Ini memahami pentingnya kesehatan pada diri sendiri dengan praktek-praktek olahraga dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 adalah komunikasi. Ini tambahannya komunikasi ya Bapak Ibu, yaitu kita mengajak siswa untuk supaya anak-anak ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan temannya, dengan lingkungannya. Baik, untuk selanjutnya bahasan yang kedua di lingkaran yang luarnya lagi tadi dalamnya kan ada dimensi. Nah, sekarang bagaimana sih prinsipnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Heti Deti. Kepada beliau kami persilahkan. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Jana. Maka saya akan melanjutkan. Nah, sebelum ya ada pantun nih teman-teman. Terima kasih. Ya, kita pulang. Burung nuri terbang ke hutan, berteduh di dahan rindang. Ilmu pengetahuan itu penerang kehidupan, jadi bekal masa mendatang. Nyontek pantunnya. Ubur-ubur ikan lele. Kita lanjut ya. Oke. Izin Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Ketua, Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya melanjutkan yang sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Ibu Jana. Kok ada Bu Endang, saya deg-degan ya. Di sini ada pembelajaran mendalam, dengan kata lain bahasa kerennya deep learning katanya. Kalau sebagian besar guru-guru mengatakan ini pengganti kurikulum Merdeka, tapi tidak. Ini kalau saya katakan ini tambahan. Sebenarnya ini semua sudah kita lakukan ya dalam pembelajaran kita ke murid kita.
mohon izin saya akan memakai kata murid karena kalau saya memakai kata siswa pasti ada siswi. Kita pakai peserta didik juga boleh ya, bukan Pak Didik ya. Ya bisa dilanjutkan. Sini ada kesadaran bermakna dan menggembirakan. Kalau Bapak Ibu sudah baca dari materi yang sudah dikirim Ibu Pak Sekolah waktu minggu lalu, itu ada mindful, kemudian ada joyful, full belakangnya ya. Di sini kita Bapak Ibu guru masuk dalam pembelajaran, kita harus memberikan kesadaran dulu, ya, baik itu kepada kita pendidik maupun kita pada peserta didik, baik kita kepada Bapak Ibu guru maupun kepada murid yang kita ajarkan. Jadi kita sama-sama harus sadar. Apa ya, yang sadar kita aja atau anak murid? Oke, setuju ya. Jadi kalau misalkan sadar yang satu kan nggak berkolaborasi, nggak bersinambung. Jadi kita harus benar-benar sadar. Di sini bersadaran peserta didik harus nyaman. Kita sebagai pendidik pun harus nyaman. Setuju ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita sebagai guru hanya kita saja yang nyaman, kita asik sendiri di depan ya, tapi murid kita nggak nyaman, apakah itu bisa berjalan pembelajaran? Tidak ya. Tapi yang sudah kita lakukan di sekolah ini pasti itu membuat nyaman para murid kita ya. Kalau nggak nyaman pasti banyak yang bolos itu. Nah, kita juga fokus, konsentrasi dan perhatian kepada murid-murid kita. Dengan cara apa? Pagi-pagi kita masuk mengadakan doa, kemudian pasti kita nggak lupa apa kabarnya hari ini anak-anak, pasti gitu ya Bapak Ibu ya. Itu juga termasuk di learning, jadi menanyakan kabarnya anak-anak murid kita, anak-anak didik kita. Dengan kata lain, kalau anak-anak murid kita di sekolah berarti itu sama juga dengan anak kita ya. Nah seperti itu. Bu, si A nggak masuk. Nah, kenapa? Nah, seperti itu. Selain kita mengabsen ya, jadi kita tahu tuh apa keadaannya mereka. Dan juga ada, nggak menutup kemungkinan juga dari salah satu mungkin banyak juga kita sebagai pendidik menyuruh atau ya mempersilahkan anak-anak murid kita tuh ke depan. Misalnya hari ini karena seminggu ada 5, misalkan anak murid kita ada 30 atau 32, 6 orang, sehari 6 orang menceritakan bagaimana istilahnya apa yang dirasakan dia setelah dia pulang sekolah kemarin, diceritakan, Bu saya begini-gini. Nah, itu juga dipilih. Nah kemudian setelah dia terbuka ya, sudah sadar terus kemudian terbuka, terus kemudian ingin tahu tentang apa pengetahuan dan pengalaman baru yang akan didapat hari ini. Dan setelah sadar ya sudah diberikan pengetahuan. Nah ilmu pengetahuan itu harus bermakna, baik itu untuk kita sebagai pendidik dan juga sebagai peserta didik kita. Kalau nggak sadar itu nggak akan bisa bermakna. Nah tapi kalau sudah dapat kesadaran, dapat maknanya, berarti otomatis akan bergembira. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini ada menggembirakan atau yang terbilang joyful, lingkungan pembelajarannya yang interaktif, aktivitas pembelajarannya menarik, enggak monoton, enggak hanya Bapak Ibu saja yang ceramah, udah nggak ada lagi. Saya juga lihat selama kemarin observasi bersama Ibu Kepala Sekolah, itu nggak ada lagi yang ceramah, pasti ada minimal ada tayangan yang ditayangkan. Karena anak didik kita ini nggak hanya satu karakternya, banyak ya Bapak Ibu. Ada yang audio, dia maunya mendengar. Terus kemudian visual, ada juga audio dan visual, jadi dia mendengarkan sambil melihat. Dan ada juga yang anaknya kinestetik, udah dikasih untuk mendengar dan juga melihat, contohnya video gitu dari YouTube atau dan sebagainya, dia nggak bisa diem. Jadi kita harus kasih pekerjaan lewat LCK atau apa dan sebagainya. Dan juga ini juga memberikan, kita harus menginspirasi bagaimana menggali anak-anak itu supaya menjadi senior lebih baik lagi. Ya, jadi agar termotivasi ya, sehingga tercapailah
tujuan pembelajaran tersebut. Yang terakhirnya menjadi happy. Jadi anak-anak menarik anak-anak untuk besok kembali lagi datang untuk sekolah. Dia rindu untuk bertemu dengan gurunya, untuk mendengarkan pembelajaran yang akan sampaikan gurunya. Itu yang namanya deep learning, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini pembelajaran dalam sebagai solusi. Nah, di sini ada kesadaran dan bermakna menggerakkan. Kesadaran itu dia berhubungan dengan olah pikir ya. Ya, kemudian bermakna itu mendalam ke dalam. Berarti dimasukkan dia ke dalam hatinya. Dan setelah itu baru tadi menggerakkan. Menggerakkan berhubungan dengan olah rasa, olahraga. Rasanya Pak senang. Terus raganya Pak, dia menunjukkan dengan gestur tubuhnya dia ketawa, senyum, atau ada yang loncat, nah seperti itu. Ya, lanjut. Dan sehingga mewujudkan tadi profil lulusan 8 dimensi tadi, tambah 2 tadi ya. Kalau kita sebelumnya kita 6 ya, Bapak Ibu, ada 2 tadi, komunikasi dan kesehatan. Jadi mulai mungkin tahun ini kita memakai 8 profil dimensi. Boleh dilanjut mungkin dari ini tadi. Nah, ini lanjut sampai terima kasih aja ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, ini juga C2 sudah dijelaskan sama Ibu Jana. Boleh lanjut? Ya. Nah, ini juga pedagogis tadi juga udah masuk ya. Nah, lanjut. Proyek juga sudah masuk. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, ini sudah semua. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti mungkin mohon maaf, kita akan ganti anak-anak kita. Nah, contohnya mungkin kalau praktek yang di kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu seperti kayak meraba, ada ya materi pembelajaran antar membedakan halus dengan kasar ya. Itu bisa anak-anak kita bawa ke lapangan, dia meraba di sini ada tembok yang halus atau yang kasar, itu juga di learning. Jadi dia nanti laporan ke kita, Bu, ternyata yang tembok itu kalau yang nggak dicat itu kasar, kalau dicat halus. Nah, itu dia masuk juga pembelajaran di learning. Nah, seperti itu. Dan kemudian banyak lagi contoh-contohnya. Kita bisa, yang lebih enak kalau learning itu memang langsung terjun ke lapangan. Jadi nggak hanya di kelas. Kalaupun di kelas kita harus menyediakan alat-alat atau barang-barang yang memang ada hubungannya dengan materi deep learning tersebut. Ya, di sini ada kuis ya, Bu Guru. Nah, tadi sudah materi yang sudah dipaparkan Bu Jana dan saya, bisa dikerjakan. Nanti kalau nilainya bagus minta hadiah sama Ibu Kepala Sekolah ya. Oh, katanya Pak Waka kalau nilainya 100 baru pulang jam 3 ya Pak. Ya, silakan. Ini boleh di scan. Ada link yang kami kirim di grup timestamp. Oh, nggak usah Bu. Nanti repot kalau Ibu nilainya 100, Ibu minta hadiah sama saya ya. Nggak punya saya Bu. Silakan teman-teman. Ya. Terus jawab. Ikut komel dulu Bu sekarang mereka. Ya nanti mungkin selesai kombel, selesai kita pembelajaran dari learning bisa diisi ya. Ya, silakan dimulai. Oke. Saya mau mengalahkan ini siapa nih? Terus lanjut. Suruh di stop. Nggak ada lampu merahnya Bu. Ya, sudah.
Sudah ya Bu ya? Masih lanjut ini ya? Oke, ini RH ini siapa nih? Punya nama-nama minta sampai ibu kelas sekolah ya. Sudah semua ya. Di sini sudah melihat tertera. Kita enggak misalnya siapa yang main pintar-pintaran. Di sini kita semua pintar, ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengetes seberapa jauh pendengaran kita mendengar materi tadi yang sudah kami sampaikan, dan seberapa jauh kita mengingatnya. Mungkin tadi saya memaparkannya kurang jelas, Bu Deti kumur-kumur, jadi saya nggak tahu nih materinya, nah gitu. Saya mohon maaf. Ada berapa soal kalau ada berapa? 10 ya? Ini dijawab. Kenapa jadi jawab ini yang mana Bu? Di planning adalah apa di sini tadi? Mau habis mau waktu. Cepet. Benar kan? Benar. Itu maksudnya. Masih banyak nih waktunya. Itu Dibaca soalnya asik gitu. Soalnya Anda kan ketahuannya Pak Iwan bisa satu sih menilainya. suasana 6. Ayo. Benar kan? Waduh, ini gimana nih? Begituin dulu. Ya Salah. Ayo. Gak tahu aku tadi. Lanjut. profil lulusan pada Ini ada garis atau terjangkau kayaknya. Ya. Iya, ayo. Mungkin tadi yang agak ngantuk biasanya juga masih ada senior ini materinya, oke lah. Ini ya. Ayo, Ya benar. 110 Bu. Kenapa jadi aku yang ikutin Ya, ini hanya kita main game aja ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berharap ada hadiah ya. Mandirian ya Bu. Iya. Iya bener. Nggak ada ya namanya ya. Bermakna ya. Ayo, ini siapa yang bisa mengalahkan? Ayo. Yang biasa buka kuisis atau bikin kuisis ini biasanya cepat nih. Bikin jaringannya Ibu kan Ibu. Kalau beli handphone sama jaringannya Bu. Ikhlas. Apa ini? Coba gimana? Coba jawab kembali jawab kamu yang salah. Coba cari. Oh, Jawabannya salah. Ya dari mana sih? Nah benar. Bener gak mencet apa-apa ya. terus kemana lagi? Ya nanti lanjut. Selesai kan? Yang salah. Selesai semua. Iya. Tawa dong. Senyum banget. Ya. Ini siapa yang benar tuh? Ini pencitraan. Siapa tuh? Siapa yang satu? Tahu siapa nggak kelihatan? RH. Oh, peringkat 5 dari 20. Iya. Ya, lumayan wis. Siapa yang mau mengalahkan ini? Siapa nih? Ayo. Siapa RH? Cara nyari yang salah tadi di mana sih? Sudah di stop. Nggak ada lampu merahnya Bu. Ya, sudah. Ya, beda aja. Oke. Sudah ya Bu ya. Masih lanjut ini ya. Oke, ini RH ini siapa nih? Punya nama-nama. Rizky.
Minta sambil pulang sekolah ya. Hadiahnya boleh pulang jam 3. Sudah semua ya. Di sini sudah sudah lihat tertera. Kita enggak istilahnya siapa yang main pinter-pinteran. Di sini kita semua pintar. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengetes seberapa jauh pendengaran kita mendengar materi tadi yang sudah kami sampaikan, dan seberapa jauh kita mengingatnya. Mungkin tadi saya memaparkannya kurang jelas, Bu Deti kumur-kumur, jadi saya nggak tahu nih materinya, nah gitu. Saya mohon maaf. Jadi ada berapa soal kalau ada berapa? 10 ya? Salah mendalam. Masih. lagi orang. Pagi terus kalau datang itu kita langsung Udah ya. Ya, di sini bisa lihat. Oh ya, daftar update Google Form-nya sudah dikirim. Bisa lumayan sertifikat dikumpulin, siapa tahu kan nanti ada perubahan lagi gitu. Kumpulkan sertifikat kombel dari kombel manapun, nanti bisa naik golongan. Cepet nanti langsung. Dua JP Bu. Ayu TP siapa? Ayu tipis purba. Oh ya. Ayu Tiko. Ayu Tiko P-nya. Dia begini mengalahkan Paris. Ya, sudah juga. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Ini kita hanya mereview materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah merespon dari materi lewat pertanyaan di kuisis. Ya, yang pertama, juara pertama adalah Ayu TP. Finish. Ya. Padahal yang ngantuk-ngantuk tadi. Silakan berdiri. Kalau dapat hadiah berdiri di Pak. Minta sama Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya. Tadi juara-juaranya siapa Ibu tadi juaranya Bu? Pak Didi, kemudian yang juara tiganya tadi siapa? Pak siapa tadi? Pak Rizky. Pak Rizky. Oke, terima kasih. Iya. Nonoy. Tenang Bu, tenang. Ya, sudah? Ya. Oke, materinya sudah selesai dan kita juga sudah masuk ke dalam kuisis untuk mengetes beberapa jawab. Sebenarnya semuanya Bapak Ibu guru ini hebat. Ada cuma setengah jam bisa masuk. Ya, jadi biasa di luar soalnya Pak. Kayak tadi saya singkat-singkat tadi ya Bu. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah kami sita untuk mendengarkan ocehan kami Bapak Ibu guru hebat, dan terima kasih juga untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk kami para narasumber untuk berbagi ilmu pengetahuan yang kami dapatkan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan untuk kedepannya kita boleh bergantian, gak hanya pengurus kombel atau misalnya guru penggerak, semua kita pasti bisa kebagian dan kita bisa berbagi praktik ya Pak ya. Terima kasih, kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi kita yang sangat luar biasa. Iwati Nurjana, Iwati Nurjana. Baik, Bapak dan Ibu, saya selaku moderator menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Tadi ada 8 dimensi. Tadi tambahannya 2 ya, ada kesehatan dan komunikasi. Yang lainnya sama seperti yang sebelumnya. Lalu Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini saya mengetahui nih, Bapak dan Ibu semua juga mengetahui
bahwasanya di learning ini bukan mengganti kurikulum yang sudah ada, tetapi ini adalah sebagian daripada pendekatan pembelajaran. Tujuannya apa di learning ini? Agar apa? Di kelas mindful, meaningful, dan joyful. Bahwasanya kita ini harus mengajar anak-anak sampai anak-anak itu gembira. Bapak dan Ibu hebat, semoga kita semua dapat menerapkan ilmu yang sudah kita terima pada hari ini dari pemateri yang hebat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Jupri Tamimi SPDI. Kepalanya dipersilakan. Ayo Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa semoga acara kita sekarang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin bertambah ilmu kita dan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Semoga kita senantiasa dimudahkan segala urusan kita, senantiasa diberikan kebahagiaan, senantiasa sehat walafiat. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.